Pernahkah Anda merasa sekeras apapun Anda bekerja, rizki tetap terasa seret? Atau serumit apapun masalah yang dihadapi, hati selalu merasa gundah dan gelisah? Bisa jadi ini bukan karena kurangnya usaha Anda, melainkan karena Anda selalu melewatkan 3 momentum rahasia dalam sehari ini. Ada sebuah amalan kalimat pendek yang sangat rahasia. Jika kalimat ini Anda ucapkan di waktu subuh, di waktu asar, dan diletakkan di dalam sujud Anda, seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menggugurkan tumpukan dosa Anda hingga bersih total, tapi juga akan membuka sumbatan rizki dari arah yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Hari ini, mari kita bongkar rahasia bagaimana amalan sederhana ini bisa mengubah hidup Anda secara drastis hanya dalam hitungan hari. Jangan beranjak dulu. Mari kita bedah kalimat rahasia itu sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menguasai waktu subuh, waktu asar, dan setiap detik dalam helaan nafas kita. Kita memujinya atas limpahan taufik yang menggerakkan hati kita untuk bersujud di hadapannya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda mulia Nabi Muhammad, utusan Allah yang telah mengajarkan kepada kita kalimat-kalimat yang ringan di lisan namun berbobot berat di timbangan akhirat. Semoga keselamatan juga terlimpah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa bahwa rizki terasa seret, pikiran sering gundah, atau merasa dosa-dosa kita sudah terlalu menumpuk hingga membuat hati terasa keras? Seringkali kita mencari solusi ke sana kemari, menghabiskan energi untuk urusan duniawi, namun kita justru melewatkan rahasia terbesar yang sudah dibentangkan di depan mata kita. Ada 3 momentum emas dalam sepanjang hari yang kita lalui, di mana pintu langit dibuka lebar-lebar dan rahmat Allah turun secara melimpah. Waktu itu adalah setelah kita menunaikan sholat subuh, setelah sholat asar, serta sebuah momentum paling dekat antara seorang hamba dengan penciptanya, yaitu ketika sedang bersujud di dalam sholat. Jangan terburu-buru berdiri. Ada rangkaian zikir khusus yang jika kita amalkan secara istiqomah di 3 waktu tersebut, ia memiliki kekuatan dahsyat untuk menggugurkan dosa seberat apapun, melapangkan jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan menjamin ketenangan hidup kita. Apa saja bacaan zikirnya, mari kita bedah secara bersama-sama. Saudaraku yang dirahmati Allah, waktu subuh adalah awal dari lembaran hari.
Sedangkan waktu setelah asar adalah momentum penutupan dari amal siang hari sebelum malam menjelang. Mengapa kedua waktu ini begitu krusial? Karena pada dua waktu inilah para malaikat siang dan malam berkumpul dan bergantian tugas untuk melaporkan amalan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah kepastian pengampunan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabarallaha salasan wa salasina fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gufirat khotoyahu wa in kanat mithla jabadil bahr. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah di setiap akhir solat sebanyak 33 kali dan memuji Allah sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 33 kali, maka jumlahnya 99. Dan beliau bersabda untuk menyempurnakan menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Oleh karena itu, saya mengingatkan agar kita menyusun rangkaian zikir setelah salam secara berurutan, terkhusus di waktu subuh dan asar sebagai berikut. Langkah pertama, bacalah istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian langkah kedua, bacalah zikir keselamatan sebanyak 1 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang memiliki arti, ya Allah, Engkau adalah zat yang memberi keselamatan dan darimulah segala keselamatan. Maha suci Engkau, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian langkah ketiga, bacalah kalimat tauhid yang sangat ditekankan untuk diulang sebanyak 10 kali, khusus setelah sholat subuh dan asar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknyalah segala kerajaan dan baginya segala pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sahabat Serambi Surga, hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit setelah subuh dan asar untuk menyelesaikan amalan ini. Namun garansinya adalah pembersihan dosa total. Ketika hari kita awali dan kita tutup dengan kondisi bersih tanpa dosa, maka perlindungan Allah akan menyelimuti setiap langkah kita. Selanjutnya, mari kita berpindah pada momentum yang paling sakral dalam ibadah sholat, yaitu ketika dahi, telapak tangan, lutut, dan jemari kita menempel pasrah di atas sajadah. Momentum itu adalah sujud. Sujud bukan sekedar gerakan fisik semata, melainkan sebuah lambang ketundukan mutlak seorang hamba yang lemah,
di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Saat bersujud, posisi fisik kita berada di tempat yang paling rendah, namun di saat itulah posisi spiritual roh kita berada di tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saat sujud adalah waktu yang paling mustajab untuk menumpahkan segala hajat. Hal ini digambarkan secara indah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aqthirud du'a. Kondisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Para ulama sangat menekankan sebuah doa komprehensif yang dibaca saat sujud, khususnya pada sujud terakhir atau di dalam solat-solat sunnah kita. Setelah kita membaca doa sujud yang standar seperti biasa, bacalah zikir doa permohonan ampunan total berikut ini. Allahumma ghafirli dan bi kullahu dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ketika Anda mengamalkan di dalam sholat, jika Anda ingin menambahkan permohonan pribadi ataupun hajat duniawi yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab, cukup mintalah dan sebutkan hajat tersebut di dalam hati Anda tanpa melafazkannya di lisan, agar keabsahan sholat tetap terjaga. Mintalah ketetapan iman, mintalah kelapangan rizki yang halal, dan mintalah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jika kita mampu memadukan ketiga waktu emas itu secara konsisten, maka kita akan melihat perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Qaf ayat 39 sampai 40, tentang pentingnya bertasbih di waktu-waktu khusus ini. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbarus sujud. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Ayat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan zikir setelah subuh, setelah asar, serta setiap penghujung sujud sebagai perisai dan pengetuk pintu langit bagi kehidupan kita. Sahabat serambi surga, ilmu yang kita dengar hari ini tidak akan mengubah apapun dalam hidup kita jika tidak diiringi dengan tekad kuat untuk mempraktekkannya. Mulai hari ini, mari kita berjanji pada diri sendiri untuk menyediakan waktu, tidak terburu-buru beranjak setelah salam di waktu subuh dan asar, serta meluangkan waktu sejenak untuk memperlama sujud kita. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Tuhan yang Maha memiliki keagungan, kami bersyukur atas segala petunjuk-Mu. Ya Allah, mudahkanlah lisan kami untuk senantiasa basah dengan zikir kepadamu. Jadikanlah hati kami khusyuk di setiap sujud yang kami lakukan. Ampunilah kelalaian kami di waktu subuh dan asar yang telah lalu. Ya Allah, limpahkanlah rizki yang berkah,
lapangkanlah dada kami dari segala kesempitan dunia, dan kumpulkanlah kami semua kelak di dalam surgamu yang penuh kenikmatan bersama orang-orang yang kami cintai. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan, dan selamat sejahteralah bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sahabat serambi surga, satu detik amalan yang Anda bagikan hari ini bisa menjadi penentu timbangan pahala jariah Anda di akhirat kelak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk kehidupan Anda, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Serambi Surga agar Anda tidak ketinggalan tuntunan ibadah harian lainnya. Tuliskan juga hajat atau doa terbaik Anda di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling mengaminkan bersama jutaan saudara seiman lainnya di seluruh dunia. Bagikan juga video ini kepada keluarga atau sahabat terdekat Anda yang mungkin saat ini sedang diuji dengan sempitnya rezeki. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di materi kajian ilmiah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.